sambutan Dekan Fakultas Hukum UNER yang pada kesempatan ini diwakili Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Hukum UNER. Kepada Ibu Profesor Dr. Aktifatri Citrawati SHM Hum kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya akan menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Dekan kami yang sedang dalam perjalanan dari Kendari karena tidak ada flight langsung, maka tidak bisa catch up acara ini. Mohon maaf. Saya mewakili beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kepada Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Gresik, Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Gresik, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik, Dewan Pimpinan Nasional Peradi, narasumber seminar nasional ini, para rektor dan dekan Fakultas Hukum yang hadir pada seminar nasional ini, Ketua DPC Peradi Gresik, dan seluruh tamu undangan dan peserta seminar nasional. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan DPC Peradi Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra pada kesempatan ini melaksanakan pelaksanaan seminar nasional dengan tema yang sangat up to date, yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia dengan tema implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana. Tema seminar nasional di atas tentunya sangat menarik dan penting serta tepat untuk diselenggarakan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak sejarah pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia. KUHP baru ini menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak kita merdeka. Sebagai produk hukum nasional yang bersifat kodifikasi, KUHP baru tentunya membawa sejumlah perubahan mendasar. Antara lain, perluasan konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk diantaranya yang paling penting adalah pidana korporasi. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang mungkin cocok di sini ya untuk santet. Lalu kemudian penguatan atas keadilan restoratif, diaturnya tindak pidana baru dalam KUHP baru, prinsip keseimbangan dan daderstrafrecht, prinsip kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat, serta praktisi hukum, pemahaman terhadap perubahan substansial tersebut sangat penting. Hal ini mengingat fungsi dan peran masing-masing aparat penegak hukum dalam penerapan norma dalam KUHP yang baru sangat mendasar. Terjadinya perubahan konsep dan substansi normanya, baik terkait konsep norma perbuatan pidana, mens rea, penuntutan, maupun penjatuhan pidananya. Khusus bagi advokat,
Sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum, perubahan ini memiliki fungsi strategis. Yang pertama, menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa. Lalu, menganalisis penerapan pasal-pasal baru dan menyusun strategi pembelaan berdasarkan paradigma hukum pidana baru. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu, seminar ini diharapkan mampu membawa output berupa memberikan pemahaman komprehensif kepada advokat tentang substansi dan filosofi KUHP baru, menganalisis implikasi praktis KUHP baru terhadap praktik advokat dan penegakan hukum, kemudian mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dalam implementasi di lapangan, dan tentunya mendorong peran aktif aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, maupun advokat dalam sosialisasi dan pembaharuan sistem hukum pidana nasional. Seminar nasional ini sangat lengkap, menghadirkan narasumber dari berbagai unsur dan sangat mumpuni dalam praktek penegakan hukum pidana. Teristimewa hari ini hadir bersama kita sebagai keynote speaker Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM.MCL, sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan beribu terima kasih atas ketersediaan Prof. Otto Hasibuan dalam seminar ini untuk memberikan arahan mengenai garis besar kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Gresik, mahasiswa saya ini, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Gresik memandang penting pelaksanaan kegiatan dalam bentuk seminar nasional ini. Diskusi dalam seminar nasional ini diselenggarakan untuk memperdalam pemahaman, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menyiapkan, khususnya bagi advokat, agar adaptif terhadap perubahan sistem hukum pidana nasional. Bagi aparat penegak hukum, seminar ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai fungsi, peran, dan wewenang masing-masing unsur dalam proses penegakan hukum. Bagi masyarakat umum, seminar ini akan menjadi sarana sosialisasi mengenai substansi pengaturan yang ada dalam KUHP baru. Terakhir, perkenankan saya menyampaikan suatu kutipan. There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law in the name of justice. Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang yang lebih besar daripada yang dilakukan atas nama hukum dan keadilan. Demikian sambutan saya mengucapkan selamat berseminar bagi Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Profesor M. Hadi Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Akifah Tri Citrawati SH